Hello, selamat datang di channel ini. Selamat tahun baru 2026 buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irene. Saya sekarang ini berdomisili di Kanada dengan keluarga kecil saya. Saya seorang istri dan seorang ibu dari 5 anak campuran Indonesia dan Kanada. Di channel ini saya ingin berbagi kehidupan seputar womanhood, motherhood, dan lain-lain. Video ini berisikan rekap beberapa kegiatan-kegiatan kami dari bulan Desember 2025 kemarin, di mana anak-anak saya dan suami akan memasuki liburan Natal. Di Kanada, kalau sudah memasuki bulan Desember, kami sudah dipenuhi dengan salju. Kadang cuaca drop hingga minus 10 derajat Celcius, kadang juga bisa naik hingga 5 derajat Celcius, dan di mana-mana salju itu meleleh. Kadang banyak salju juga, kadang tiba-tiba hujan. So, sangat bervariasi. Pada saat cuaca di atas 0 derajat Celcius itu kita bisa merasakan lega karena it gives us a little bit break dari cuaca dingin, karena dari bulan November itu sudah mulai dingin. Kita yang dari bulan musim panas itu merasa nervous, merasa gugup masuk cuaca dingin, dan kadang kalau cuaca itu agak hangat kita itu merasa happy lagi. Ini sudah tidak lengkap, kadang ada saja yang hilang. Kalau anak-anak lagi masih baby, mereka itu biasanya ambil dan entah itu di mana mereka taruh. Jadi tiap tahun kita kehilangan, entah itu Bunda Marianya yang hilang atau baby Jesusnya yang hilang. So I think I'm gonna throw this away atau didonasikan juga. Mungkin masih ada keluarga yang butuhkan. That's yours, you made it? Yeah, I know, like I'm holding it. I'm holding the back. Okay. It's hanging. Mungkin teman-teman ada yang penasaran kapan liburan Natal di Kanada. Natal kemarin itu liburannya dimulai tanggal 19 Desember 2026, dan anak-anak kembali masuk sekolah lagi itu tanggal 7 Januari 2026. Ini kurang lebih sama dengan liburan pekerja dan pegawai kantoran. Biasanya mendekat liburan Natal, saya sudah mulai mengumpulkan ide-ide apa saja yang akan kita lakukan sebagai keluarga selama liburan Natal. Saat ini saya sedang membuat list kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kami lakukan selama liburan. Ini sangat penting. Setiap mau libur, saya harus duduk persiapkan senjata saya sebagai seorang ibu, biar membuat liburan itu lebih nyaman, lebih rileks, lebih teratur, lebih baik buat anak-anak, baik buat saya sebagai seorang ibu. Karena kalau liburan, anak saya 5 itu semua ada di rumah 24 jam setiap hari itu dengan mereka. So kalau saya tidak prepare dengan baik kegiatan-kegiatan yang akan membuat mereka entertain mereka, membuat mereka sibuk, kalau saya tidak prepare dari awal, itu bisa membuat saya stres, membuat saya overwhelming, overstimulated. So sekarang saya list kegiatan-kegiatan possibility, kemungkinan yang akan kita lakukan, rencana-rencana ini, dan saya akan sodorkan ke suami. Akan diskusikan yang mana yang akan di cross check, yang mana yang akan disetujui. Nah, ini saya mau bikin singkat saja. Nah, ini listnya saya basically. Mungkin tulisannya agak amburadul. Basically number 1 itu berkunjung ke Quebec City, number 2 itu kita main di mall pada saat di Quebec, menginap di hotel, terus membeli dan siapkan table games. Jadi ini table games ini mainan-mainan kartu atau semacam Monopoly atau main catur dan sebagainya. Ya, number 4 nonton film. Ini hobinya kita, kebiasaan kita. Home Alone itu setiap tahun kita nonton dari episode 1 sampai ke 4. Number 5 main ke rumah teman-temannya, itu bisa sampai 2 kali tergantung kalau kita bisa set up dengan orang tua mereka. Mereka juga dibolehkan undang teman main ke rumah 2 kali. Terus bikin kue Natal. Number 8 itu harus main di luar 1 sampai 2 kali setiap hari tergantung cuaca. Terus jadi ini kita paksakan keluar, harus mereka main di luar.
Ya. Nomor 9 itu menginap di rumah grandparents. Terus nomor 10 beli buku bacaan. Ini mereka suka baca buku juga, jadi ini saya belum beli buku baru. Nomor 11 itu main game 1 jam setiap hari dengan papa mereka, Minecraft. Nomor 12 ini jalan sekeliling kompleks perumahan. Kali kalau mereka bosan dan list ini kita tidak lakukan, mereka kembali ke melakukan hobi mereka. Jadi ini hobi-hobi mereka, dan ada beberapa kegiatan Natal dengan keluarga dan teman-teman, termasuk di gereja juga. So ini untuk sementara yang saya punya, mungkin akan bertambah lagi. Ini tidak di pikiran saya lagi, sudah ditaruh di kertas. Nah ini. I want the Paw Patrol one. Mama, I like this one. I like this one. It's better this one. Special and Mama probably. Salah satu alasan utama saya membuat list kegiatan untuk anak-anak selama liburan Natal ini karena kami sebagai orang tua sangat-sangat menekankan limit waktu anak-anak di screen, ya, di depan layar, entah itu main dengan HP atau main game atau nonton YouTube atau nonton TV. Saat ini kami melakukan list pertama kami, yakni berkunjung ke Quebec City, salah satu kota besar di provinsi kami. Jaraknya itu sekitar 2 jam dari kota kami. Kami berangkat tepat jam makan siang, jadi kami bawa bekal untuk dimakan di mobil. Nah, anjing kami Luna ikutan juga, soalnya ini request anak-anak untuk bawa dia. Dan hotel kami itu hotel pet friendly, tapi kami harus bayar 400.000. Nah, alasan utama kami sebenarnya ke sini, ke Quebec City, itu untuk merayakan ulang tahun dengan keponakan kami. Di sini kami mampir dulu shopping untuk membeli kado buat keponakan kami, dan Rachel juga ingin keliling sedikit cari pakaian kalau ada yang dia sukai. Ini yang saya beli, satu topi winter, topi hangat untuk musim dingin. Just in case teman-teman penasaran bagaimana sih kalau orang Portugis menyanyikan lagu ulang tahun, yuk kita dengarkan sama-sama. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, sehabis ulang tahun, kita check-in di hotel dan anak-anak langsung pergi berenang karena kebetulan hotel ini memiliki indoor swimming pool. Cuma saya dan si baby tinggal di kamar karena saya kecapean. Saya lebih memilih untuk istirahat dan mungkin besok pagi baru berenang. Terus ini besok paginya kita sarapan. Anak-anak excited sekali karena mereka jarang-jarang tinggal di hotel dan mereka suka konsep tinggal di tempat lain selain di rumah. Nah, ini kita di lobi hotel dan habis itu kita balik ke kamar dan siap-siap untuk berenang lagi karena anak-anak ingin berenang lagi, memaksimalkan waktu untuk berenang karena kalau winter tidak ada kolam di luar, so ini kesempatan buat berenang indoor. Sekedar info, nama hotel ini yakni Super 8 Hotel. Ini salah satu hotel yang cukup populer di USA dan Kanada. Ongkosnya itu tidak terlalu mahal, kurang lebih sekitar 3 juta plus including anjing kami, yakni sekitar 400.000 untuk additional cost. Yeah. Setelah check out, kita langsung ke mall. Di sini cukup besar. Mereka punya permainan yang cukup
komplit, ada roller coaster, ada ice skating dan lain-lain. Cuma kita ternyata harus membeli satu komplit mainan yang mereka sediakan, dan kita tidak punya cukup waktu untuk enjoy semua permainan yang mereka punya, dan itu costly. Harganya itu total sekitar 3 juta untuk semua anak-anak, dan jika anak-anak kita punya waktu memainkan 2-3 permainan saja, itu kita bisa rugi. Dan so kita di mall itu hanya makan siang dan main sedikit. Kebetulan mall ini punya beberapa permainan di luar satu set permainan yang mahal ini. Anak-anak kecewa sekali, cuma kita kasih tahu mereka kalau kita akan kembali ke Quebec City khusus untuk mainan tersebut. Trip ini kami akhiri dengan berhenti di toko Asia. Di sini banyak sekali buah-buahan yang tidak akan saya dapatkan di toko di kota kami, yakni durian, ada nangka, ada markisa, ada sayur kangkung, ada sayur ubi jalar, ada jenis-jenis sawi, ada pisang kecil seperti ini yang tidak ada di toko di kota kami, plus bumbu-bumbu masakan khas Asia. Juga anak-anak itu suka sekali di sini karena mereka bisa mendapatkan snack-snack unik dari Korea, dari Jepang, dari Indonesia juga ada. Sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Kami kembali lagi ke kota kami saat ini, dan I hope we see you soon in our next video. Bye bye.